Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Sudah sejauh mana kita berjalan di lintasan kehidupan kita ini? Apakah masih jauh atau sudah mendekati garis akhir? Kita tidak pernah tahu. Jangan pernah berjalan tanpa Kristus. Sebab ketika kita berjalan bersama dengan Kristus, maka Tuhan akan menuntun dan membawa kita sampai garis akhir hidup kita. Puji Tuhan. Saudaraku, pengharapan di dalam Kristus. Ini yang menjadi tema kita. Nats firman Tuhan dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan dan bersabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Roma 5 ayat yang ke-5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Saudara, apakah orang Kristen mempercayai akan adanya takdir dan nasib? Sebab banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa takdir dan nasib sudah tidak ada lagi dalam kamus kekristenan. Itu berlaku di agama-agama yang lain. Apakah benar demikian? Secara eksplisit, Alkitab memang tidak menyebutkan kedua istilah ini. Tetapi secara implisit, makna takdir dan nasib terkandung di dalam Alkitab. Apakah itu takdir dan nasib? Takdir adalah sebuah ketetapan Allah atas manusia dan yang tidak bisa dirubah atau dibatalkan. Sebagai contoh, kita lahir sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan, itu adalah takdir Tuhan. Kita lahir sebagai seorang Batak, seorang Chinese, sebagai orang Jawa atau suku-suku yang lain. Saudara, itu takdir Tuhan. Itu bukan pilihan kita. Kita diselamatkan dan menjadi anak Tuhan, itu adalah takdir Tuhan untuk kita. Sedangkan nasib adalah suatu keadaan yang kita alami, entah itu yang baik atau itu yang buruk, dan itu terjadi diakibatkan oleh diri kita sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah nasib bisa dirubah? Bisa. Siapa yang merubah? Kita sendiri. Kita sendiri bersama dengan Tuhan merubah nasib kita. Contoh misalnya, orang kalau tinggal kelas itu bukan takdir, tapi karena dia malas belajar. Bisa dirubah? Bisa. Belajarlah yang rajin ke depannya, supaya engkau menjadi lebih pintar atau pintar, sehingga naik kelas. Orang yang mengalami kecelakaan bukan ketetapan Tuhan untuk kita celaka, tetapi diakibatkan karena kita ugal-ugalan atau karena kita tidak waspada di jalan raya. Bisa dirubah? Bisa. Mengendarailah ke depannya dengan hati-hati, dengan bijak. Orang sakit, misalnya sakit mah, itu bukan takdir. Itu bisa karena kelalaian kita. Kita makan tidak teratur, sehingga akibatnya kita menjadi sakit mah. Orang hidup susah, orang hidup miskin, ini bukan takdir Tuhan buat orang itu. Bisa saja dia karena malas bekerja, atau karena keterbatasannya, karena katakanlah mungkin sekolah terbatas, sehingga nasibnya menjadi susah dan miskin. Bisa dirubah, bisa. Sekolahlah, bekerja keraslah, sehingga hidup bisa berubah menjadi lebih baik. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah menetapkan kita untuk hidup dengan nasib yang buruk. Tuhan tidak pernah mentakdirkan kita untuk hidup susah, penuh kekhawatiran dan ketakutan.
kekecewaan dan keputusasaan, kemiskinan dan kemalangan. Tidak. Sebab Alkitab berkata rencana Tuhan indah buat setiap kita. Jadi kita tinggal kelas, hidup miskin, takut, depresi, dan seterusnya. Semua itu terjadi dan kita alami karena pilihan kita sendiri. Karena pilihan Hawa untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, yang jahat itu, sehingga ia bernasib buruk, ia berdosa, dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku, kita sebagai manusia biasa, kita bisa jatuh dalam dosa, dalam kesalahan, dalam ketakutan dan kekecewaan. Tapi kita tidak boleh larut di dalam semuanya itu, karena kita punya pengharapan di dalam Kristus, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Kata firman Tuhan, di dalam Yesus selalu ada jalan keluar, ada pemulihan, ada terobosan di dalam Yesus. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan kita, dengan nasib yang kita alami. Kita harus melawannya dengan berharap dan mengandalkan Tuhan. Haleluya. Supaya janji berkat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Itu kata Alkitab. Maka dia akan diberkati. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Kita harus melawan keadaan-keadaan yang berpotensi menciptakan, membentuk diri kita menjadi lemah dengan iman yang teguh. Sebab Alkitab berkata, iman mengalahkan dunia. Tuhan sudah menaruh benih ilahi di dalam diri kita, sehingga kita dapat melawan segala kekuatan dunia yang ingin menghancurkan kita. Tuhan sudah menanam kapasitas ilahi di dalam diri setiap kita anak-anaknya, sehingga kita tidak lagi tunduk pada dosa, tidak lagi tunduk pada pengaruh dunia. Kita dapat menangkal, menolak, mengalahkan dunia dengan iman yang teguh, dengan kekuatan firman Tuhan. Haleluya. Bagaimana kekuatan pengharapan itu? Dan apa yang akan kita alami kalau kita memiliki pengharapan di dalam Kristus? Pertama, pengharapan mampu mengubah keadaan kita menjadi baik, bahkan unggul. Orang yang memiliki harapan seperti seorang yang berada di dalam kegelapan yang melihat setitik cahaya. Cahaya kecil di tengah pekatnya kegelapan itu sangat berarti, sebab memberi harapan. Cahaya kecil itulah harapan yang membuka jalan baru bagi kita. Maksudnya begini saudara, ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup ini, ketika mengalami tantangan, masa-masa sulit dalam hidup ini, kita melihat hidup kita seperti gelap gulita, seolah tidak ada lagi harapan. Tetapi saudara, ketika ada satu titik cahaya, katakanlah itu cahaya kasih Tuhan yang masih kita miliki, itu menjadi harapan. Itulah yang membuat kita untuk melihat terang yang besar, dimulai dari setitik cahaya. Dalam hidup ini kita akan menemukan situasi yang tidak kita harapkan, akan menghadapi keadaan sulit, pergumulan berat, tekanan hidup. Tetapi selama kita masih memiliki harapan, walau setitik, maka kita akan mengalami hidup kita akan mengalami perubahan menjadi baik. Pengharapan menyalakan semangat. Semangat
untuk hidup. Ada sebuah cerita nyata. Lena Maria terlahir cacat. Kedua tangannya tidak ada. Kakinya satu normal, sedangkan kakinya yang satu cacat alias pendek. Tapi orang tua yang melihat ketika Lena Maria ini lahir, mereka tidak marah, mereka tidak kecewa, mereka tidak putus asa. Mereka yakin bahwa anaknya berhak untuk menerima kasih karunia Allah, berhak untuk hidup dan menjadi manusia yang berguna. Orang melihat Lena Maria sudah tidak berguna karena kecacatan yang dialami. Tapi saudaraku, orang tuanya, orang yang memiliki harapan, yang percaya kepada Tuhan, mereka membesarkan Lena Maria dengan kasih yang besar, kasih yang dari Tuhan. Mereka tidak malu memperkenalkan anaknya kepada orang. Mereka melihat bahwa di dalam diri anaknya yang cacat itu ada rencana Tuhan yang besar. Tindakan orang tua yang dilandasi harapan menjadikan Lena Maria tumbuh menjadi sosok yang percaya diri, penuh keyakinan, dan mandiri. Di usianya yang 15 tahun, di usia 15 tahun, Lena Maria mewakili negaranya Swedia meraih emas dalam kejuaraan dunia dan memecahkan rekor renang gaya kupu-kupu. Saudaraku, orang tuanya mendidik Lena Maria dalam kondisi yang terbatas itu. Dia latih renang, dan akhirnya dia menjadi sang juara. Lena Maria juga seorang pelukis, seorang penulis buku, dan seorang penyanyi di gereja. Harapan orang tua Lena Maria mengubah keadaan Lena Maria ini yang terbatas fisiknya, tetapi harapan mengubahnya menjadi manusia yang baik, manusia yang unggul, manusia yang memberkati banyak orang, menjadi manusia yang menembus ketidakterbatasan. Pengharapan menyalakan semangat untuk hidup, untuk bekerja, untuk melayani, dan memberi kehidupan kepada orang lain. Pengharapan menggerakkan kaki kita untuk terus melangkah, walaupun melewati lembah, melewati gunung, melewati jalan licin dan berbatu. Kita yakin bahwa ada penyertaan dan pertolongan Tuhan di jalan yang beraneka ragam itu. Pengharapan meneduhkan jiwa kita. Harapan adalah akan menenteramkan jiwa kita, karena harapan itu seperti sauh yang menopang jiwa kita sampai gelombang berlalu dalam kitab Ibrani. Yang kedua, bagaimana kekuatan pengharapan dan apa yang akan kita alami kalau kita memiliki pengharapan di dalam Yesus. Yang kedua, pengharapan menghantar kita ke masa depan. Sebab pengharapan adalah jembatan menuju masa depan. Orang yang memiliki masa depan adalah orang yang memiliki pengharapan. Orang kalau sudah putus asa akan melihat jalannya gelap. Masa depannya suram, tidak layak hidup di masa mendatang.
Alkitab mencatat pengharapan itu berkaitan dengan masa depan, berkaitan dengan hal-hal yang belum kita lihat, tapi benar-benar ada karena ada janji Tuhan di sana. Dalam Roma 3 ayat yang ke-25. Tapi untuk mewujudkan janji Tuhan atas hidup kita di masa mendatang, kita harus menaruh pengharapan di dalam Yesus Kristus. Berharaplah dengan percaya bahwa Tuhan akan mengubah keadaan kita menjadi baik. Tuhan akan membawa kita kepada masa depan yang penuh berkat, masa depan yang penuh kemenangan. Berharaplah pada Tuhan dengan terus mengerjakan tekun apa yang menjadi bagian kita, karena Tuhan akan melakukan bagiannya, membalaskan sesuai dengan janji-janjinya kepada orang yang masih berharap. Harapan masih ada bagi kita. Apapun yang saudara pikirkan tentang hidupmu, mungkin kita berpikir, wah, keadaan hidupku buruk, hancur, dan tidak bisa lagi diperbaiki. Mungkin ada orang yang berkata, harapan kita sudah tidak ada lagi. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan dengan tegas berkata bahwa di dalam Yesus ada pengharapan, dan pengharapan akan memulihkan kita, akan membawa kita kepada masa depan yang penuh gemilang. Yesus berkuasa untuk mengubah hidup kita. Dia berkuasa untuk menjadikan kita menjadi orang yang unggul dan yang berkualitas. Maju terus dalam Tuhan, sebab Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.